على هذا السرير برجعوا الاولاد خايفين في الاخر انا عيال سعد حالي خشيت جوا اليهود نزلوا ما شعرتي كم موتت مش مشكله خشيت جوا طلعت هيك لقيت جواله ابراهيم سعيد الشافعي قد عمره 30 سنه متجوز نسوان تاني معاه 5 سنوات انا لقيت اليهود لما نروح في جثث. Salam teman-teman yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman, kita tidak pernah mendukung cara Israel yang telah membombardir Palestina. Sungguhnya ini sangat menyedihkan, apalagi banyak wanita dan anak-anak bahkan orang tua jadi korban. Serangan Hamas juga ke Israel benar-benar kita tidak setujui dan sangat-sangat disayangkan. Jadi mari teman-teman kita bantu semua para korban dengan semampu kita, terlebih dengan doa kita agar di sana segera terwujudnya terciptanya kedamaian. Nah teman-teman, mari kita menyaksikan sebuah berita yang mungkin jarang didengar di media-media Indonesia. Suara kejujuran dari Gaza. Saudara, hari Minggu 12 November ribuan warga Gaza masih melakukan pengungsian ke wilayah selatan jalur Gaza. Warga Gaza kini bersedia untuk evakuasi dari zona perang di Gaza Utara dan kota Gaza. Ribuan orang ini tidak lagi tunduk pada Hamas yang sebelumnya melarang mereka, warga Gaza sendiri, untuk evakuasi demi keselamatan diri mereka. Hamas membutuhkan warga sipil guna menjadi tameng dari serangan Israel, sebab Israel tidak akan menyerang warga sipil. Simak penuturan warga Gaza yang berani memprotes Hamas. الولد لا يلبس تحت الدار ولا في الشارع بجردات ولا في الشارع بناتي طلعوا الناس طلع عليها قالوا كان حماس تعود من الشمال لجنوب وانا مستني وين استاذ حماس نصهم في الارض حماس نصهم هادين برا في البلاد قايدين اولادهم لان حماس اولادهم في الشمال وانتم على الجنوب وعم نستنى ايش نساوي؟ وين كان حماس؟ وين استاذ حماس؟ وينكم يا طيب حماس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. لقيت اليهود لما وكل يوم بروح على هذا السرير برجعوا الاولاد خايفين في الاخر انا عيال سعد حالي خشيت جوا اليهود نزلوا ما شعرتي كم موتت مش مشكله خشيت جوا طلعت هيك لقيت جواله ابراهيم سعيد الشافعي قد عمره 30 سنه متجوز نسوان تاني معاه 5 سنوات انا لقيت اليهود لما نروح في جثث قبل نفر بس ما حد راح يدور Pada tahun 2017, warga Gaza pernah protes massal melawan Hamas karena krisis listrik. Bahkan warga Gaza sudah muak pada Hamas. 4 شباب عندي عاطين على العمل وجوزها عاطين على العمل كل البلد عاطين على العمل انا مش بحكي باسمي انا بحكي باسم كل اهل غزه اولادنا 12 سنه اكلوا من اعمارهم وضيعوا من حياتهم ليش؟ ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جيب وله عماره ومتجوز وله كل ما يملك وابن اولادنا لا يملكوا من الحياه شيء. Protes soal ekonomi terakhir terjadi pada 31 Juli 2023. Ribuan orang turun ke jalanan Gaza, bahkan warga Gaza membakar bendera Hamas. Para ibu rumah tangga di Gaza pun mengecam Hamas. Simak pendapat pelawan politik Hamas yakni Fatah yang berkuasa di tepi barat. إرهابية وحماس عبارة عن داعش فلسطين وبالتالي مطلوب إنه الخلاص من هاي المجموعة الإرهابية اللي بتسيطر على قطاع غزة. لازم يروح على مزابل التاريخ ان شاء الله. هم فقط الرئيس عن ابوهم. علوا عنا يا حماس، علوا عنا يا حماس، علوا عنا يا حماس، علوا عنا يا حماس، قاعد الدم بدولار، علوا عنا.
مشكيك الى الله يا حماد. اللي دمروا البلد قول يا ابو العبد انت اكبر حديد. Terima kasih bagi Anda yang mau cek dan recheck berita soal Israel dan Palestina. Pastikan Anda menyimak YouTube Fakta Israel agar tidak termakan hoax dan misinformasi. Mari bersuara untuk para sandera di Gaza. Doakan para sandera 240 orang, 32 diantaranya bayi dan anak, agar sandera dibebaskan Hamas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi oleh karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah.
Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Pernyataan Bapak Ustadz Buya Syakur yang mengejutkan, mengangetkan saudara kita orang Islam. Jangan baperan ya. Begini pernyataan beliau tentang perang Israel dengan Hamas, penjuang Palestina, dan sekutunya. Israel itu negara ajaib yang susah untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun, termasuk Arab Saudi. Ustadz Buya Syakur, seorang yang sangat jujur, apa adanya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Panjang umur Pak Ustadz, sehat selalu, doa terbaik untukmu. Dalam perangnya, Israel melawan Arab 21 negara, melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Teman-teman silakan support video ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Oke teman-teman, demikian cuplikan video ini. Dan bagaimana tanggapan teman-teman semua? Setelah melihat tayangan ini, silakan subscribe, like, share, komen, dan berkomentarlah dengan bijak ya teman-teman. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita berdoa agar perang antara Israel dan Hamas Palestina segera berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.